Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang usaha, energi kinetik, dan daya pada gerak rotasi. Pada bagian pertama kita melihat usaha dan daya pada gerak rotasi. Misalkan sebuah benda pejal yang diputar terhadap titik O seperti yang ditunjukkan pada gambar, dan suatu gaya luar tunggal F yang bekerja pada titik P, di mana F terletak pada suatu bidang. Usaha dW yang dilakukan oleh gaya F pada benda karena berputar melalui perpindahan yang sangat kecil, ds sama dengan R dθ adalah dW sama dengan F ds. Dengan F itu adalah gaya yang bekerja pada benda pejal, dan ds itu merupakan perpindahannya. Dengan catatan bahwa ds ini adalah perpindahan yang sangat kecil atau pergeseran yang sangat kecil. Ingat bahwa kita sudah pelajari pada konsep usaha, di mana usaha yang bekerja pada suatu benda dihasilkan dari gaya yang sejajar dengan perpindahan. Dari gambar tampak bahwa dengan menguraikan gaya F ini pada komponen-komponennya, maka kita peroleh gaya yang sejajar dengan perpindahan ini merupakan gaya F sin sudut V, dan gaya yang tegak lurus dengan perpindahan adalah F cos V. Maka usaha dW ini, usaha dW sama dengan F ds, dapat kita nyatakan sebagai dW sama dengan F kita ganti dengan F sin V, dan ds kita ganti dengan R dθ, di mana F sin V merupakan komponen tangensial atau komponen singgung dari gaya F, atau disebut juga dengan komponen gaya sepanjang perpindahan atau sejajar dengan perpindahan. Dan F cos θ merupakan komponen radial atau komponen tegak lurus dari gaya F dan tidak menghasilkan usaha. Ingat bahwa kenapa tidak menghasilkan usaha? Karena gaya ini tegak lurus dengan perpindahan. Karena besar momen gaya oleh gaya F terhadap titik O dinyatakan sebagai R sin V, maka dW kita bisa nyatakan sebagai R F sin V dθ, atau tau kali dθ. dW sama dengan tau dθ, sehingga dW sama dengan tau dθ dapat kita nyatakan juga sebagai W sama dengan tau kali delta θ, dengan W ini merupakan usaha oleh sudut konstan, dengan delta θ sama dengan perpindahan sudut. Kelajuan dari usaha yang dilakukan oleh gaya F saat benda berotasi terhadap sumbu melalui sudut dθ dalam selang waktu dt adalah dw dt sama dengan tau dθ dt. Ini kita peroleh dengan membagi dw itu dengan dt sama dengan tau dθ dt. Ingat bahwa dw dt itu merupakan laju usaha. Laju usaha itu sudah kita pelajari sebelumnya, merupakan daya atau power yang dilakukan oleh suatu gaya. Dan dθ dt itu merupakan omega atau kecepatan sudut. Maka daya atau power itu sama dengan tau kali omega, torsi kali omega. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang energi kinetik gerak rotasi. Pada gambar menunjukkan benda tegar yang berotasi dengan kecepatan sudut omega pada suatu sumbu putar Z. Misalkan satu partikel penyusun benda tersebut bermassa m1 yang terletak pada jarak r1 dari sumbu rotasi Z dengan kecepatan tangensial p1. Maka partikel tersebut memiliki energi kinetik
yang ditentukan oleh massa dan kecepatan tangensialnya yang kita nyatakan sebagai EK1 sama dengan setengah M1 V1 kuadrat. Oleh karena benda tegar tersusun dari banyak sekali partikel, maka energi kinetik benda tegar tersebut terhadap titik putar merupakan jumlah dari energi kinetik setiap partikel penyusun benda tegar. Oleh karenanya, energi kinetik total dari benda tegar ini dapat kita nyatakan sebagai energi kinetik benda 1 atau partikel 1 tambah energi kinetik partikel 2 tambah energi kinetik partikel 3 dan seterusnya. Karena kecepatan tangensial dari partikel tersebut dapat dinyatakan dalam omega kali jari-jari, maka EK dapat kita nyatakan sebagai setengah M1 omega kuadrat R1 kuadrat untuk partikel 1 ditambah setengah M2 omega kuadrat R2 kuadrat untuk partikel 2 dan seterusnya. Atau kita tuliskan lagi menjadi setengah omega kuadrat kali M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat dan seterusnya. Atau EK sama dengan setengah omega kuadrat kali resultan MI RI kuadrat, dengan I itu sama dengan partikel ke-1, partikel ke-2, partikel ke-3 dan seterusnya. Karena resultan dari MI RI kuadrat itu sama dengan momen inersia benda tegar, maka energi kinetik dari benda tegar tersebut dapat kita nyatakan sebagai setengah I kali omega kuadrat. Oke, kita lihat yang terakhir tentang hubungan usaha dan energi gerak rotasi. Usaha total yang dihasilkan oleh gaya luar pada benda tegar atau benda pejal simetris yang berotasi terhadap sebuah sumbu yang tetap sama dengan perubahan dari energi rotasi tersebut, dinyatakan sebagai total usaha atau usaha total sama dengan setengah I omega 2 kuadrat kurang setengah I omega 1 kuadrat, dengan omega 1 sama dengan kecepatan sudut awal dan omega 2 sama dengan kecepatan sudut akhir. Oke, kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Cincin dengan jari-jari 0,5 meter dan massa 10 kg berputar terhadap diameternya dengan kecepatan sudut 20 radian per second. Energi kinetiknya adalah, untuk menjawab ini kita gunakan rumus EK sama dengan setengah I omega kuadrat. Ini merupakan perputaran dari cincin dengan sumbu tetap. Perputarannya cincin dengan sumbu tetap dengan kecepatan sudut omeganya sama dengan 20 radian per second. Jari-jari cincin R-nya 0,5 meter dengan momen inersia cincin itu sama dengan MR kuadrat, MR jari-jari kuadrat ya. Maka energi kinetik dari cincin sama dengan setengah kali MR kuadrat kali omega kuadrat sama dengan setengah kali M cincinnya 10 kg dikali R cincin 0,5 meter pangkat 2 dikali omeganya 20 radian per second pangkat 2. Maka energi kinetik cincin tersebut sebesar 250 Joule. Jawabannya D. Oke, kita maju pada contoh soal yang kedua. Mesin mobil mengeluarkan daya 100 kW ketika berputar pada kecepatan
1800 putaran per menit. Berapa torsi yang dihasilkan? Diketahui dari soal, daya rotasi atau daya sesaat rotasinya sama dengan 100 kW atau sama dengan 10⁵ watt, dan omeganya sama dengan 1800 putaran per menit, sama saja dengan 1800 kali 2pi per 60 radian per second, maka omeganya sama dengan 60 pi radian per second. Untuk menjawab soal ini kita gunakan hubungan daya sesaat sama dengan torsi kali omega, maka torsinya sama dengan daya bagi omega sama dengan 10⁵ watt bagi 60 pi radian per second, sekitar 531 Newton meter. Ini jawabannya A. Oke, kita maju pada contoh soal yang ketiga. Suatu benda memiliki momen inersia 3 kg meter pangkat 2, berputar dengan kecepatan sudut 2 radian per detik, memiliki energi kinetik yang sama dengan massa 12 kg, dan bergerak dengan kecepatan. Diketahui di soal ini I sama dengan 3 kg meter pangkat 2, omega sama dengan 2 radian per second, massa benda 12 kg. Dari soal dinyatakan bahwa energi kinetik rotasi sama dengan energi kinetik translasi. Maka kita bisa tuliskan setengah I omega kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Coret, maka kita peroleh kecepatannya v kuadrat, ya, v kuadrat sama dengan I kali omega kuadrat bagi M, maka sama dengan I nya 3 kali omega nya 2 bagi omega nya 2 kuadrat, ya, dibagi 12 sama dengan 1, maka V nya sama dengan akar 1, yaitu 1 meter per second. Oke, maka jawabannya D. Oke, kita maju pada soal yang keempat. Roda berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per detik, berhenti untuk beristirahat dengan menerapkan torsi konstan selama 4 second. Jika momen inersia roda terhadap porosnya adalah 0,2 kg meter pangkat 2, maka usaha yang dilakukan oleh torsi dalam 2 detik akan menjadi. Oke, untuk kondisi yang pertama, kondisi 1, omega 0-nya sama dengan 20 radian per second. Selama 4 detik roda tersebut berhenti, maka omeganya 0. Berarti percepatan dari roda ini adalah, kita gunakan omega sama dengan omega 0 plus alfa kali T. 0 sama dengan 20 plus alfa kali 4, sehingga alfanya sama dengan minus 5 radian per second. Pada kondisi yang kedua diketahui I sama dengan
dengan 0,2 kg meter pangkat 2. T waktunya 2 second. Maka kita peroleh omeganya sama dengan omega 0 plus alfa kali T sama dengan 20 dikurang alfanya 5 dikali waktunya 2. Maka omega saat itu sama dengan 10 radian per second, sehingga usahanya sama dengan setengah I kali omega 2 kuadrat kurang omega 1 kuadrat. Omega 2 merupakan omega pada kondisi 2. Omega pada kondisi 2 ini sama dengan omega 2, dan omega 1 itu adalah omega pada kondisi 1, yaitu omega awal. Maka usaha yang dilakukan sama dengan setengah kali I-nya 0,2 dikali 10 kuadrat kurang 20 kuadrat sama dengan minus 30 Joule. Jadi jawabannya B. Oke, kita maju pada soal yang kelima. Kecepatan sudut suatu benda omega sama dengan 2i plus 3j plus 4k, dan torsinya sama dengan i plus 2j plus 3k. Maka daya rotasinya adalah, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep daya sesaat sama dengan vektor momen gaya dikali titik dengan vektor omega, kali titik dengan vektor omega. Maka daya sesaatnya sama dengan I plus 2J plus 3K kali 2I plus 3J plus 4K. Karena I titik I sama dengan 1 sama dengan J titik J sama dengan K titik K, sedangkan I titik J sama dengan 0 sama dengan J titik I sama dengan J titik K sama dengan K titik J sama dengan K titik I. Maka P nya sama dengan 2 tambah 6 tambah 12. 2 ini dapat dari I kali 2I, 6 dapat dari 2J kali 3J, dan 12 dapat dari 3K kali 4K. Maka P nya sama dengan 20 watt. Jawabannya B.